Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Untuk video kali ini kita akan mencoba melanjutkan dari video sebelumnya, dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara melakukan registrasi untuk calon peserta baru atau calon siswa baru. Nah ini dia, jadi kita melakukan registrasi, dan setelah kita melakukan registrasi kita buat login. Kita buat login.php. Jadi tujuan kita pada video kali ini yaitu membuat perintah selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu membuat login, dimana kita membuat form login dan membuat perintah login. Nah, dimana sebenarnya kita sudah diberikan satu bagian atau sudah diberikan form untuk melakukan login. Jadi formnya sudah selesai. Jadi tidak masalah bagian pertamanya. Sekarang bagian kedua adalah perintah untuk login. Nah, perintah untuk login itu kita akan membuat file baru dan kita akan memberikan sebuah coding di dalamnya, di mana coding itu yang berguna untuk memvalidasi data yang kita masukkan. Karena registrasi kita namanya email dan password sudah kita masukkan, maka seharusnya nanti saat kita melakukan proses login, dia harus berhasil masuk. Oke. Nah, sebelumnya kita harus memberikan perintah logout dulu untuk dari halaman indeks. Jadi teman-teman bisa buka Google, sebenarnya cukup sederhana. Perintah logout PHP 7 contoh gitu. Nah, di sini kita membuat session logout juga sudah ada. Nah, codingnya saya rasa tidak terlalu panjang nih logout. Nah, ini dia. Membuat perintah logout tuh codingnya hanya ini, session start, session destroy untuk membuatnya berhenti, dan sudah selesai. Jadi logout ini kita akan buatkan satu halaman. Kita buatkan satu halaman di sini di dalam folder daftar kita buatkan satu halaman. Sini sudah ada, langsung aja saya simpan dengan nama logout.php. Nah, codingnya saya pastikan aja kemari, dan ini saya ganti menjadi index. Seperti inilah codingnya. Pertama kita session start, kita mulai, session diakhiri. Ketika session berakhir, dia akan menuju location index, bukan index tapi login.php. Oke, jadi tinggal kita buat dari halaman index Di index ini kan kalau kita perhatikan, oke, kita belum bisa masuk. Di halaman indeks itu ada keluar atau ada sign out Jadi yang pertama itu ada sign out, ini dia. Ini bisa langsung dibuat ref-nya itu ke logout.php. Nah, kemudian satu lagi ada menu. Menunya itu keluar, ini dia. Kita langsung aja buat ref-nya ini juga ke logout.php. Nah, jadi sudah kita buat perintah logout. Nanti kan kita coba kebenarannya, logoutnya berhasil atau tidak. Kali ini kita langsung membuat perintah login. Ini ada sedikit harus kita perbaiki Di login yang kita ambil kemarin itu masih banyak kurangnya Salah satunya itu adalah kita harus menambahkan, ini menghapus ini yang menambahkan dari setiap alamat email kita berikan name. Yang pertama kita berikan name email. Jadi kita jadikan ini sebagai username. Kemudian password kita beri name juga, name password. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan tambahkan formnya. Form ini kita tambahkan dengan action. Action itu check underscore login.php. Ini kita buat aja check underscore login.php. Nanti kan kita langsung buat check login.php nya di sini. Kemudian yang terakhir kita buat method post. Oke. Nah, sampai di sini
Ya, kita sudah berhasil membuat membuat form loginnya. Kemudian kita akan membuat perintah login yang sebelumnya kita buat dengan nama check login.php. Pertama kita langsung buat aja file baru ya, file new file atau Ctrl N, simpan filenya dengan nama check underscore login.php. Oke, ketika sudah, kita langsung aja mainkan codingnya. Nah, seperti ini dulu. Kemudian diikuti dengan session startnya, kita buka dulu ya. Session start, kita buka dulu sessionnya. Kemudian kita akan include-kan dia ke koneksi .php. Nah, kita memerlukan pemanggilan data nanti ya dari tabel registrasi. Kemudian kita akan melakukan proses penangkapan data yang dikirim oleh login. Itu ada dua. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah password. Jadi kita buat dua. Cara termudah sih sebenarnya kita bisa buka registrasi dan buka simpan registrasi. Kita bisa copy aja yang ada di sini. Ya, sebenarnya sama. Oke, nah seperti ini. Email, post, email, password, post, password. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, kita akan kenalkan dulu dan kita panggil melalui tabel registrasi. Jadi kita buat data sama dengan MySQL i underscore query. Nah, lanjutkan codingnya, koneksi, koma, kutip 2. Kemudian kita buat select bintang from, kita ambil dari tabel yang kita buat untuk login. Tabel yang kita buat login ada tabel registrasi. Jadi from registrasi where ya, di mana email sama dengan kutip 1 variabel email. Nah, ini harus seperti ini ya. Kemudian and password sama dengan kutip 1 variabel password. Nah, jadi untuk membaca coding ini tidak terlalu rumit. Jadi kita perlu menampilkan seluruh data dari registrasi, dari tabel registrasi, di mana emailnya itu apa yang kita isi nanti di login, dan passwordnya itu apa yang kita isi dari halaman login. Oke, sampai di sini kita langsung aja membuat perintah untuk mengeceknya menggunakan variabel check sama dengan MySQL i underscore num rows. Nah, perintah ini kita gunakan untuk melihat ya jumlah data yang didapat dari select yang kita buat di bagian atasnya. Jadi berapa data yang didapat untuk email dan passwordnya. Kemudian nanti data ini akan kita gunakan sebagai validasi untuk melakukan perintah login. Oke, nah ini sudah sampai di sini, kita langsung aja buat perintahnya. Jika variabel check itu lebih besar dari 0, artinya kalau di variabel checknya ditemukan atau datanya ada, maka kita langsung aktifkan sessionnya. Jadi variabel underscore session sama dengan kutip 1 di dalamnya email. Nah, kita jadikan email aja sebagai username-nya. Jadi di sini variabel email. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan berikan session untuk yang kedua. Session yang kedua adalah status. Nah, ini dia. Ini kelanjutan dari video sebelumnya, di mana status ini sudah kita buat di dalam halaman index.php. Nah, coba kita buka halaman index. Oke, ini di halaman index kita lihat session yang paling atas. Di sini kan sudah kita buat. Jika session statusnya tidak login, maka dia harus dikembalikan ke login.
Nah, kali ini kita validasi dari sini. Status login. Jadi yang terkirim nanti ke dalam indeks setelah kita lakukan proses login, yang diterima indeks adalah statusnya ini adalah login, sehingga dia bisa membaca yang di bawah. Nah, dia bermain hanya di sini sessionnya. Oke, jadi setelah ini kita langsung buat header location titik 2. Nah, jika kalau misalnya kita sudah berhasil memasukkan username passwordnya sudah sesuai, kita langsung aja menuju kemana? Ke index.php. Nah, seperti ini. Oke, sudah titik koma. Kemudian kita bisa buat jika tidak. Nah, jika tidak mungkin kita kasih perintah aja echo. Mungkin kita langsung boleh aja jika tidak dia tetap kembali ya, misalnya seperti ini. Header location titik 2 login .php. Jadi kalau misalnya dia gagal login, dia akan tetap berada di halaman login. Nah, ini dia. Jadi kita perhatikan lagi, di sini sudah kita buat action check login. Di sini juga sudah kita buat halaman cek loginnya. Dan di index juga sudah kita beri sessionnya. Maka coba kita jalankan ya. Oke, kita coba jalankan aja. Kita ingat kembali username dan password yang kita buat. Untuk emailnya adalah widodosaputra@gmail.com ya. Copy, kemudian ini passwordnya 12345. Jadi kita tes aja. Oke, kemudian passwordnya 12345. Login. Nah, berhasil ya. Jadi login kita berhasil. Makanya kita bisa masuk ke halaman indeks. Kalau ini kita klik keluar ya, atau di sini ada sign out, coba kita sign out atau keluar, dia akan kembali ke halaman login. Dan kalau ini kita back, nah ini seharusnya tidak boleh masuk ya. Ini sudah saya refresh ya. Back, dia tidak boleh masuk. Kenapa tidak bisa masuk lagi? Karena kita sudah memberikan session tadi di halaman indeks. Kalau tidak login, dia tidak akan bisa masuk. Nah, untuk itu kita harus login dulu yang benar, 12345, baru kita bisa masuk lagi ke dalam sistem. Oke, nah itu dia tata cara pembuatan login. Jadi untuk bagian kedua, login, untuk membuat form login dan perintah loginnya sudah selesai. Saya rasa berikut ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kedua, video ini ya, video keempat. Dalam video berikutnya kita akan mencoba membahas proses editing data biodata ya dari calon siswa, dimana kita akan membuat form biodata, kemudian kita akan membuat perintah editnya. Nah, pertanyaannya kenapa perintah edit? Karena memang kita sudah melakukan perintah simpan di dalam registrasi tadi. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.